Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Nah, kali ini aku mau bahas beberapa berita tentang tentang ngomir. Tentang Ngomin, termasuk satu interview yang cukup mengejutkan dari Wesley Sneijder. Oke, pertama dari ini dulu. Inter harus memutuskan, katanya ini mutlak, salah satu antara Arnautovic dan Korea atau Korea harus pergi. Nah, saat ini yang lebih besar kansnya, atau bukan besar kansnya ya, yang lebih diinginkan untuk pergi baik bagi fans maupun bagi manajemen itu adalah Korea. Aku terus terang tidak mengerti kenapa, kemarin aku bilang kenapa Korea itu selalu dimainkan pada saat preseason. Mungkin itu adalah cara Inzaghi untuk mengepush bahwa kita perlu banget lo pemain. Anyway, dari segi Inzaghinya sendiri, dia tidak terlihat bahwa dia akan memakai Korea lagi. Kayaknya dibandingkan Korea dia lebih akan memilih memakai Arnautovic. Sedangkan ini kedua-duanya juga sekarang sudah mulai diserang oleh fans karena banyak fans yang menginginkan mereka pergi. Which is menurutku pribadi ya, ini nggak fair. Kenapa nggak fair? Karena ada kontrak profesional antara Arnautovic dengan Inter, antara Korea dengan Inter. Kalau kita bilang, wah kan dia cedera, ya salah sendiri. Kenapa kasih kontrak lama? Dalam kasus Arnautovic misalnya, kenapa kasih kontrak 2 tahun dengan gaji 3,7 juta? Itu gede banget. Ya namanya, ya gimana? Itu hak dia gitu loh untuk stay di Inter karena kontrak itu ada kekuatan hukum yang mengikat. Jadi menurutku ya kita hanya bisa mengelus dada, tapi kalau sampai menyerang, wah kamu pergi aja kamu. Come on man. Cedera itu bagian dari sepak bola. Ya kita beruntung Lautaro cederanya jarang, tapi di zaman dulu kalau ingat Sneijder itu juga pernah cedera parah. Kemudian Milito juga pernah. Memang kontribusi Arnautovic itu tidak sebesar yang diharapkan ya, tapi ya kembali ke siapa suruh kasih kontrak 2 tahun kan gitu. Anyway, kalau menurut kawan-kawan gimana? Oh ya, sebelum aku lanjut ke berita selanjutnya, dikabarkan sekarang ada tim baru yang tertarik dengan Korea, yaitu Genoa. Karena Genoa baru kehilangan Retegi, baru kehilangan juga Gudmundsson. Kemarin Genoa kelihatannya tampil cukup bagus. Aku lupa siapa namanya pemain debutan itu nyetak gol. Tapi katanya mereka masih tertarik dengan Korea. Walaupun kalau Korea ke Genoa, kawan-kawan tahu nggak? Salah satu yang bikin Korea itu nggak mau pindah dari Inter karena gajinya dia cukup tinggi, 3,5 juta. Tawaran untuk dia itu banyak dari Argentina, dari kemarin dari Liga Spanyol juga ada, aku lupa dari Liga Prancis juga ada. Tapi nggak ada yang nawarin dia gaji 3,5 juta. Nah, untuk Inter sendiri gaji 3,5 juta untuk striker kelima ya kayaknya ya. Karena kalau dibandingkan dengan Arnautovic kayaknya Inzaghi bakalan lebih milih Arnautovic kan. Jadi 3,5 juta untuk striker kelima itu mubazir banget. Makanya dari Inter yang nge-push banget biar dia mau dijual. Cuman ya usia sudah 30 tahun, rasanya kalau dia pindah nggak mungkin ada yang mau menggaji dia segitu. Ya mending istilahnya enjoy while it lasts. Karena musim depan dia pasti akan ke klub baru dengan gaji yang mungkin cuma sekitar 1,5 juta atau 2 juta saja. Jadi ya dinikmati aja. Kalau aku sudah nyerah lah, sudah ya kembali lagi ya salah sendiri, itu aja sih. Kemudian nah ini Martin Satriano. Kemarin ada yang nanya kenapa sih dia nggak mau ke Brest, padahal Brest itu kan lolos ke Liga Champion. Nah ini aku ada agak simpang siur. Ada kabarnya Brest yang tidak mengurungkan niatnya, ada yang bilang Brest minta ini lagi, pinjam lagi, tapi Inter nggak mau. Anyway, sekarang akhirnya Inter agak mengendurkan ininya, agak melunak. Sedikit lagi dia akan join Lens. Ini tim Prancis juga ya, Lens itu ya. Tapi ini dengan skema option to buy. Artinya kalau mereka suka ya mereka bisa membeli. Inter tidak bisa memaksa mereka membeli gitu. Ya ini harganya ditaksir sekitar 6 jutaan. 6 juta untuk Satriano sepertinya ya cukup lah, karena padahal aku dulu cukup excited dengan Satriano, tapi ternyata dia gagal untuk menembus barrier antara pemain yang biasa-biasa aja dengan pemain yang
yang apa ya, yang kelas atas gitu. Sayang sekali sih. Kemudian nah ini yang lumayan ini. Imminent itu artinya sudah tidak bisa dihindari. Inter akan meeting segera dengan perwakilan dari klub dan perwakilan dari pemain ini untuk merampungkan transfer Palacios. Nah, Palacios datang ke Inter ini, Inter sudah menyiapkan bahwa dia akan seperti Bisek. Jadi langsung masuk tim utama, tapi ya belum tentu bermain. Maksudnya tidak melalui Primavera dulu. Kabarnya Independiente dan Talleres sudah sedikit lagi mencapai kesepakatan mana itu. Aku sempat baca tadi bahwa akan dibeli oleh salah satunya, nggak penting sih menurutku. Pokoknya salah satunya akan membeli itu 4 juta. Kan sekarang itu dia adalah punyanya Talleres ya, sebentar biar nggak salah. Sekarang itu dia itu dimiliki oleh Talleres, sedang dipinjamkan ke Independiente. Kalau nggak begitu berarti terbalik. Nah, si klub yang meminjam dia itu punya hak untuk membeli kepemilikannya 50%. Ini buat kawan-kawan yang belum tahu ya. Nah itu kabarnya, nah yang satunya mau beli, oke deh aku beli 4 juta biar 100%. Nanti langsung akan dijual ke Inter Milan, sehingga Inter Milan kan sekitar 6-7 juta, anggaplah 6 juta. Jadi mereka sudah dapat profit, sudah pasti dapat profit 2 juta kayak gitu. Nah dari Inter sekarang ya tinggal nunggu biar kedua klub ini selesai nego aja gitu. Kalau nggak salah, kok aku lupa banget ya. Nah yang punya itu adalah Talleres, ini dia. Nih. Palacios itu sekarang milik Talleres, tapi dia sedang dipinjamkan ke Independiente dengan opsi membeli 50% kepemilikannya. So Inter itu akan menawar sebesar 6,6-7 juta. Di sini Inter sudah siap menyiapkan proposal seharga 6,5 juta. Tinggal nunggu itu aja, urusan antara Independiente dengan Talleres itu kelar. Habis itu ya ini harus dikelarkan. Untuk si Palacios ini ya, ini ada berita komentar yang sangat menarik, tapi take it with a grain of salt ya. Maksudnya ya jangan ditelan mentah-mentah. Manajernya dia di Independiente bilang dia bisa mencapai level Alessandro Bastoni. Wow, kita lihat aja ya. Nah, saya rasa dia akan beradaptasi dengan baik, akan cocok. Ada perbedaan yang sangat penting antara Liga Italia dengan Liga Argentina, tapi dia bisa berasimilasi atau beradaptasi dengan cepat dengan konsep sepak bola Italia. Dia memiliki kecerdasan dan personality yang bisa diandalkan untuk itu. Dan Cicotelo, ini nama manajernya, juga percaya bahwa dia bisa perform di setup taktikal yang bervariasi. Saya menggunakannya sebagai central defender dalam formasi 4 pemain bertahan dan sebagai center back kiri di formasi 3 pemain bertahan. Nah, sekarang dia bermain di posisi itu. Wah, cocok banget kan untuk Inter. Nah, last but not least, yang terakhir, dia bilang dia melihat Palacios bisa mencapai level Bastoni di masa depan. Ini apakah omongan dagang? Bastoni itu adalah pemain yang sudah jadi, salah satu yang terbaik. Thomas sedang berada di jalur yang tepat untuk mencapai level itu. Dia masih harus tumbuh di beberapa aspek, tapi dia bisa melakukannya. Permainan dia di udara, aerial itu maksudnya ya duel udara, adalah kemampuan dia di udara itu sangat bagus karena ketinggiannya. Nah, saya yakin dia bisa tumbuh lebih pesat lagi di hal itu. Maksudnya dalam duel udara itu maksudnya. Nah, ini yang aku bilang, karena manajernya dia kan berkepentingan untuk menjual. Wah, ini bisa mencapai level Bastoni. Kalau kawan-kawan ingat, Inter itu beli Bastoni waktu dia masih 19 tahun itu seharga 29 juta kalau nggak salah. Pokoknya sekitar 30 juta itu. Kalau beneran ini dengan harga hanya 7 juta bisa mencapai level Bastoni, wah cuan besar.
Oke, berikutnya ini kan sudah yang 6, juta itu. Nah, ini yang shocking revelation. Sebuah apa ya? Komentar yang mengejutkan. Saya pikir dia akan pergi. Nah, karena dia pemain Belanda, pasti yang dimaksud adalah pemain Belanda di Inter. Yang lagi guru-guru mau pergi itu kan si Dumfries. Oke, langsung saja kita ini. Ini adalah ininya dia dengan Calciomercato. Oke, dengan interview dengan eSport World Cup in Riyadh yang dilaporkan oleh Calciomercato ya. Nah, dia bilang begini, saya percaya bahwa Inter akan menjalani season yang bagus lagi di Serie A. Walaupun ada draw atau seri 2 sama melawan Genoa, Sneijder mendukung Inzaghi dan percaya bahwa mereka akan bangkit lagi. Dia bilang gini, mereka seri di game pertama lawan Genoa, ya memang benar. Tapi ini kan baru game pertama. Mereka sudah memasukkan beberapa pemain baru. Saya menyebutkan sebelumnya ada Piotr Zielinski di lini tengah, tapi dia nggak ada di sana pada saat game lawan Genoa itu maksudnya. Nah, mereka perlu waktu untuk beradaptasi, tapi saya yakin bahwa mereka akan mengalami season yang bagus lagi. Bagaimanapun juga Sneijder masih concern dengan kesempatan atau peluang Inter di Eropa. Tapi untuk Liga Champion musim lalu, saya punya perasaan yang beda. Saya sebenarnya percaya lebih lagi, maksudnya ya kemarin kan sebenarnya banyak fans Inter yang kayak kok kalah lawan Atletico Madrid gitu. Ternyata Sneijder sama dia perasaannya kayak kita ini. Dia melanjutkan, musim ini atau tahun ini akan lebih sulit lagi karena tim-tim lain telah memperkuat dirinya. Madrid kedatangan Mbappe. Aku terus terang nggak tahu siapa lagi yang masuk ke Madrid karena Mbappe ini terlalu wow gitu banget. Jadi yang lain ketutupan. Kemudian Atletico Madrid juga katanya mau baru beli siapa itu 80 juta. Aku lupa banget. Pokoknya ada satu pemain yang ke Atletico Madrid itu. Kemudian Juventus memperkuat diri juga, Milan juga. Pokoknya aku setuju sih, lebih susah ini musim ini. Di musim ini saya akan happy kalau Inter bisa mencapai semifinal. Semifinal itu kan lumayan advance. Dumfries dan De Vrij. Nah, ini yang tentang pemain itu. Dumfries dan De Vrij dua-duanya performanya bagus di tim nasional. Dumfries ya dikatakan bahwa dia harus dijual. Ya, dia memang bukan starter absolut, tapi saya pikir dia adalah fullback yang istimewa. Ya, ini masalahnya sepertinya Inzaghi melihat untuk saat ini Darmian lebih bisa dipercaya, terutama karena ya Dumfries akan pergi. Sudah bukan rahasia lagi ya kalau pelatih mengantisipasi bahwa seorang pemain itu akan pergi, maka dia akan berusaha untuk tidak terlalu tergantung pada pemain itu supaya ya timnya nggak ketergantungan dengan gaya bermainnya, supaya nggak terlalu terbiasa gitu. Makanya ya kita akan lebih sering lihat Darmian main, kecuali kalau ternyata Dumfries nggak jadi dijual, sudah ketok palu, nggak jadi dijual kayak gitu. Nah, kamu tahu pemain itu bisa kalau mereka nggak bermain, mereka mulai komplain dan ingin pergi. De Vrij dia bermain di kejuaraan Eropa dan saya tidak yakin bahwa dia itu bisa menyangka bahwa dia ternyata menjadi tim inti Belanda, maksudnya tim inti Belanda di timnas. Tapi ternyata dia performanya sangat bagus di Euro dan sepertinya dia akan stay di Inter untuk beberapa tahun lagi. Sedangkan Dumfries dia akan pergi antara musim ini atau musim depan. Kalau musim depan ya udah pasti karena habis kontraknya. Karena begini, kawan-kawan tahu kan aku pernah bilang bahwa pemain itu sekarang itu beda dengan dulu. Kalau pemain yang dia memang sudah ingin pindah,
biasanya dia tidak akan mau memperpanjang kontrak lagi. Karena apa? Kalau dia pindah free, dia akan dapat bonus lebih banyak, signing on fee namanya, bonus signing bonus yang lebih gede. Kayak dulu si siapa ya, Hakan, dia kan kita dapat free tapi signing bonusnya sampai 10 juta loh. Jadi ya itu susah. Kemarin Thuram itu kabarnya sampai 8 juta signing bonusnya. So ya betul, kalau Sneijder bilang dia pasti pergi musim ini dijual atau musim depan. Kalau memperpanjang kontrak kayaknya kemungkinannya tidak terlalu besar. Tipis lah, di bawah 50% menurutku dia mau perpanjang kontrak. Karena kalau dia mau memperpanjang kontrak tentu dia udah tanda tangan, kemarin sudah dikasih tawaran take it or leave it kan. Ternyata dia menunda, berarti dalam negosiasi yang isinya take it or leave it, ambil atau pergi, kalau dia ya ntar dulu, itu sama aja dengan bilang enggak, saya enggak mau tanda tangan. Itu sudah rahasia umum. Gitu sih bro. Terus terang ya aku sebagai masih terikat kontrak sebagai lawyernya Dum Dum. Ya gimana ya, Dum Dum ini walaupun master of back pass, tapi dia sering banget memecah kebuntuan. Tapi ya gitu, kalau dia pergi pun nggak terlalu bikin sampai nangis juga. Lain kalau Bastoni yang pergi, atau Barella yang pergi, atau siapa ya, Lautaro apalagi, waduh sedih banget. Kalau Dum ya kalau dia bertahan syukur, kalau nggak ya ciao, gitu aja sih. Kalau kawan-kawan gimana ini? Oke, ciao dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa buat kawan-kawan yang mau cari merchandise seputar Inter ini, di toko Ngomin di Cipta Lokal, linknya ada di deskripsi. Ciao guys, terima kasih, sampai jumpa.